Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Widyaningsih dari SD Negeri 2 Jeplukan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya sebagai peserta program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi batch 12. Sehingga saya di sini akan menyampaikan video tentang pengimbasan pelatihan seri Semangat Guru gelombang 12. Dalam pelatihan ini disampaikan 6 materi, yaitu materi tentang resiliensi tangguh dan teknologi disampaikan oleh Adi Rispati. Materi yang kedua yaitu tentang berpikir kritis dan teknologi disampaikan oleh Adi Rispati juga. Materi yang ketiga yaitu konten dan teknik penceritaan yang disampaikan oleh Edward Suhadi, dan materi yang keempat yaitu tentang komunikasi efektif yang disampaikan oleh Vena Anissa dan Vivit Kavi. Materi yang kelima yaitu tentang penerapan kelas campuran yang disampaikan oleh Buki Setiawan, dan materi yang terakhir tentang kolaborasi dan dampak yang disampaikan oleh Dr. Iwan Syahril. Nah, materi yang pertama yaitu tentang resiliensi. Resiliensi itu adalah satu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Dalam istilah psikologi yaitu melenting. Nah, perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa kemampuan itu adalah sesuatu yang bisa dilatih sehingga terampil dan menjadi rileks. Yang sangat menarik dalam resiliensi itu yaitu dia mengenalkan kerangka SAM-R. Artinya adalah apa toh kerangka SAM-R itu, yaitu tingkatan kematangan seseorang atau guru dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, SAM-R itu dari substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Nah, saat diaplikasikan dalam pembelajaran, substitusi itu apa toh? Substitusi adalah kegiatan belajarnya dan sasaran belajarnya itu sama antara sebelum sama dengan sebelumnya lagi. Sedangkan augmentasi itu adalah eksplorasi metode belajar SCL dengan teknologi. Artinya guru sudah mulai kreatif sebagai tim, bukan individu lagi. Perubahannya di sebagian besar rangkaian kegiatan. Sedangkan modifikasi itu adalah sudah tingkatannya lebih daripada augmentasi, yaitu di mata pelajaran RPP-nya berubah, tim guru prakteknya sudah menjadi standar di sekolah, visi misi pendidikan pun juga mulai berubah. Sedangkan kalau redefinasi itu semuanya sudah berubah, baik itu RPP, standar sekolah maupun visi misi pendidikan di sekolah tersebut. Sedangkan peningkatan SAM-R itu selalu ditandai, ya, selalu ditandai di sini. Jadi mindset kita itu kita rubah di sini. Artinya kalau peningkatan SAM-R itu adalah skenario KBM-nya yang semakin kaya, bukan teknologinya yang makin canggih. Teknologi canggih apapun saat SDM itu tidak bisa menjalankan satu aplikasi itu, maka nonsen bagi saya. Jadi skenario KBM-nya itu yang harus oke atau harus lebih bagus. Nah, SAM-R ini diibaratkan adalah sebuah peta. Kenapa kok diibaratkan sebuah peta? Jadi SAM-R ini punya titik tujuan. Nah, karena untuk mencapai titik tujuan itu maka dia harus punya start atau titik berangkatnya itu dari mana. Sehingga untuk mencapai titik tujuan itu diperlukan rute. Nah, rute kalau sekarang map lah, ya diarani peta itu tadi. Nah, untuk menjalankan semuanya itu diperlukan adalah sumber daya. Jadi startnya itu dari apa? Substitusi, gitu ya. Baru ke tingkatannya sampai ke redefinasi. Nah, untuk mencapai tujuan itu tidaklah mulus jalannya. Pasti dia akan menemui tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan itu bukanlah suatu halangan, ya, suatu hambatan, tapi itu bisa disiasati. Apalagi kita tahu tantangan-tantangan dari titik
pertama ke yang kedua, ke yang ketiga, ke yang keempat, atau titik substitusi, ke augmentasi, ke modifikasi, ke redefinisi, itu semuanya berbeda-beda. Nah, tantangannya untuk ke augmentasi yaitu seorang guru harus menguasai aplikasi. Nah, salah kalau harus banyak aplikasi, enggak, tetapi dia harus harus menguasai satu aplikasi, menabung beberapa materi, menabung beberapa skenario KBM. Nah, itu menuju augmentasi. Kalau itu sudah tercapai, maka dia akan menuju ke modifikasi. Menuju modifikasi tantangannya apa? Yaitu tantangan kita saat meningkatkan partisipasi murid untuk memperkaya ide kombinasi dari aplikasi itu dan mengenalkan motivasi belajar murid, mengenali motivasi belajar murid itu, gitu nggih. Terus setelah itu kita bisa mencapai modifikasi. Nah, dari modifikasi ke redefinasi itu tantangannya yaitu melepas agar murid itu bisa mandiri. Bagaimana dengan metode SCL lanjut, manajemen event online, atau manajemen kolaborator baru bisa ke redefinasi. Materi yang kedua yaitu tentang critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Nah, cara menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis yaitu dengan melalui observasi dan insight. Observasi diekspresikan lewat pernyataan saya baru sadar bahwa. Kalau insight diekspresikan lewat pernyataan saya jadi berpikir bahwa. Bedanya di situ. Nah, latihan ini sangatlah sederhana, hanya menuntut 3 syarat. Anda harus menjadikan sebagai kebiasaan Anda dulu. Yang kedua, mendemonstrasikan di hadapan murid. Yang ketiga, mengintegrasikan kebiasaan ini di dalam tugas murid. Materi yang ketiga yaitu tentang creativity, konten, dan teknik penceritaan. Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan, ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahap dalam pembuatan konten yaitu membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Materi yang kelima yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Materi selanjutnya yaitu penerapan kelas campuran. Pembelajarannya campuran yaitu 3 mikrokonsepsi, konsep esensi, dan sinkron atau asinkron. Sedangkan materi yang terakhir yaitu tentang kolaborasi dan dampak. Di sini dijelaskan tentang pengertian dan pentingnya dampak kolaborasi guru dan tenaga kependidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.